Baiklah, saya Fitria Maharani dengan NIM 20029058 akan melanjutkan presentasi untuk 2 poin, yaitu beberapa matematikawan Prancis dan Inggris abad 17 dan beberapa matematikawan Jerman abad 19. Beberapa matematikawan Prancis dan Inggris abad 17. Yang pertama itu beberapa matematikawan Prancis abad 17. 1. Basset de Masserius pada tahun 1581 sampai 1638. Dia adalah seorang Diopantis Eropa awal yang patut dicatat dengan karyanya yang menawan dan klasik, yaitu pertama Problems Pleasant et Delectable yang pertama kali muncul pada tahun 1624 dan diperkembang lagi pada tahun 1624. Berisi banyak trik dan pertanyaan aritmatika yang telah muncul kembali di hampir semua koleksi teka-teki dan rekreasi matematika berikutnya. Yang kedua karyanya yaitu edisi teks Yunani Aritmatika Diopantus bersama dengan terjemahan dan catatan lain pada tahun 1621. Dalam salinan karya inilah Fermat membuat catatan pinggirnya yang terkenal. Tokoh yang kedua yaitu biarawan Minimid Marin Mersenne pada tahun 1588 sampai 1648. Dia ini adalah seorang penulis yang produktif di banyak bidang. Dia mempertahankan korespondensi konstan dengan matematikawan terbesar pada zamannya dan melayani dengan mengagumkan pada masa prajurnal itu sebagai clearinghouse untuk ide-ide matematika. Dia juga mengedit karya-karya matematikawan Yunani dan menulis tentang berbagai mata pelajaran. Dia memiliki karya Cogitata Psycho Mathematica tahun 1644, berisi tentang apa yang disebut bilangan prima Mersenne atau bilangan prima dalam bentuk 2P kurang 1. Bilangan prima Mersenne untuk P sama dengan 4253 adalah bilangan pertama yang diketahui memiliki lebih dari 1000 digit dalam ekspansi desimalnya. Tokoh ketiga yaitu Gilles Persson de Roberval pada tahun 1602 sampai 1675. Dia adalah ahli geografi dan fisikawan, dan seseorang yang korespondensi ekstensinya berfungsi sebagai media untuk interkomunikasi ide-ide matematika. Dia terkenal dengan metode menggambar garis singgung dan penemuannya di bidang kurva bidang yang lebih tinggi dan berusaha untuk mempertimbangkan kurva yang dihasilkan oleh titik yang gerakannya digabungkan dari dua gerakan yang diketahui. Kemudian, resultan dari vektor kecepatan dari dua gerakan yang diketahui memberi garis singgung pada kurva. Misalnya dalam kasus parabola, kita dapat menganggap dua gerakan menjauh dari fokus dan menjauh dari direktrix. Karena jarak titik bergerak dari fokus dan direktrix selalu sama satu sama lain, vektor kecepatan dari dua gerakan juga harus sama besarnya. Oleh karena itu, garis singgung pada suatu titik parabola membagi dua sudut antara jari-jari fokus ke titik dan tegak lurus melalui titik direktrix. Lihat gambar 79. Ide garis singgung ini juga dipegang oleh Terry Kelly dan argumen prioritas pun terjadi. Tokoh keempat yaitu Claude Maidorge pada tahun 1585 sampai 1647. Dia adalah teman Descartes dan seorang ahli geometri dan fisikawan. Dia menerbitkan beberapa karya tentang optik dan perawatan sintetis dari bagian kerucut dan menyederhanakan banyak bukti Prolix Apollonius. Dia juga membuat naskah menarik yang berisi pernyataan dan solusi dari lebih dari 1000 masalah geometris dan mengedit matematika recreation yang populer di Leorecon.
Selanjutnya tokoh kelima yaitu Herval tahun 1634. Dia adalah penemu metode prakalkulus tak terbagi Cavalieri dan telah mengkuadratkan sikloid sebelum Torricelli. Berhasil menggunakan metode tak terbagi untuk menemukan sejumlah area volume dan sentroid. Dia juga menulis tentang metode grafis, berbagai jenis kurva bidang yang lebih tinggi, dan kotak ajaib. Dan terakhir, dia membangun peta bumi dengan proyeksi globular, di mana pusat proyeksi tidak pada kutub bola, seperti dalam proyeksi stereografik Ptolemei, tetapi pada jari-jari yang dihasilkan melalui tiang dengan jarak jari-jari sin 45 di luar bola. Selanjutnya, beberapa matematikawan Inggris abad 17. Tokoh pertama yaitu William Viscount Bronsker tahun 1620 sampai 1684. Dia berhubungan baik dengan Wallis, Fermat, dan matematikawan terkemuka lainnya. Dia salah satu pendiri dan presiden pertama dari Royal Society of London. Dia menulis tentang pembentulan parabola dan sikloid menggunakan deret tak hingga untuk menyatakan kuantitas yang tidak dapat ditentukan sebaliknya. Sehingga ia membuktikan bahwa luas daerah yang dibatasi oleh hiperbola persegi panjang XY sama dengan 1, sumbu X dan ordinat X sama dengan 1, X sama dengan 2, sama dengan 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 3 kali 4 tambah 1 per 5 kali 6 dan seterusnya. Dan juga 1 kurang setengah tambah sepertiga kurang seperempat dan seterusnya. Dia penulis Inggris pertama yang menyelidiki dan menggunakan sifat-sifat pecahan lanjutan. Tokoh yang kedua yaitu James Gregory pada tahun 1638 sampai 1675. Dia menjadi profesor berturut-turut pada 1668 dan 1674. Profesor matematika di St. Andrews dan di Edinburgh. Dia menerbitkan sebuah karya tentang optik yang menggambarkan teleskop pemantul yang sekarang dikenal dengan namanya. Dia mengembangkan deret tak hingga, art tan X, dan art secant X pada tahun 1667 dan merupakan salah satu orang pertama yang membedakan antara deret konvergen dan divergen. Dia memberikan bukti yang cerdik tetapi tidak memuaskan bahwa kuadratur Euclidean dari lingkaran itu tidak mungkin. Persamaannya yaitu art tangen X sama dengan X kurang X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 5 per 5 kurang X pangkat 7 per 7 dan seterusnya. Keponakannya David Gregory pada tahun 1661 sampai 1708 juga menjabat sebagai profesor matematika di Edinburgh pada tahun 1684 sampai 1691. Setelah itu, ia diangkat profesor astronomi Savilian di Oxford. Dia juga tertarik pada optik, menulis tentang subjek itu serta geometri dan teori Newton. Yang ketiga yaitu Sir Christopher Wren pada tahun 1632 sampai 1723. Dia dikenal sebagai ahli matematika dan bukan sebagai arsitek. Dia adalah profesor astronomi Savilian di Oxford dari 1661 hingga 1673 dan untuk sementara waktu Presiden Royal Society. Dia menulis tentang hukum tumbukan benda pada mata pelajaran yang berhubungan dengan optik, hambatan cairan, dan topik lain dalam fisika, matematika, dan mekanika langit. Dia melakukan penemuan dari 2 sistem keputusan pada hiperboloid 1 lembar.
Dia orang pertama yang menunjukkan bahwa lingkungan sikloid sama panjangnya dengan 8 kali jari-jari lingkaran pembangkit pada 1658. Yang keempat yaitu Robert Hooke 1635 sampai 1703 dan Edmund Halley pada 1656 sampai 1742. Meskipun mereka ini mencapai ketenaran di bidang lain daripada matematika itu sendiri, selama hampir 40 tahun, Hooke menjabat sebagai profesor geometri di Grey College dan dikenal oleh setiap siswa fisika dasar oleh hukumnya yang berkaitan tentang tegangan dan regangan tali elastis yang diregangkan. Dia menemukan pendulum berbentuk kerucut dan berusaha menemukan hukum gaya. Kemudian ditunjukkan oleh Newton sebagai hukum kuadrat terbalik, di mana planet-planet berputar mengelilingi matahari. Dia dan Huygens sama-sama merancang jam tangan yang diatur oleh pegas keseimbangan orang lain. Halley menggantikan Wallis sebagai profesor geometri Savilian dan kemudian menjadi astronom. Dia kemudian memulihkan buku ke-8 bagian kerucut Apollonius yang hilang dan mengedit berbagai karya Yunani kuno, menerjemahkan beberapa di antaranya dari bahasa Arab meskipun dia tidak tahu satupun dari bahasa tersebut, menyebut satu set tabel kematian dari jenis yang sekarang menjadi dasar dalam bisnis asuransi si jiwa. Kontribusi asli yang utama bagaimanapun, terutama dalam astronomi dan kualitas yang sangat baik. Selanjutnya, beberapa matematikawan Jerman abad ke-19, yaitu yang pertama Ehrenfried Walter von Schringhausen pada tahun 1651 sampai 1674. Kemajuan baik yang dicapai dalam matematika oleh Jerman selama abad ke-16 tidak berlanjut pada abad ke-17. Perang 30 tahun pada 1618 sampai 1648 dan kerusuhan berikutnya di negara-negara Teutonik membuat abad itu tidak cocok untuk kemajuan intelektual. Kepler dan Leibniz berdiri sebagai satu-satunya matematikawan Jerman kelas 1 pada periode itu, dan satu-satunya matematikawan Jerman yang akan saya sebutkan di sini adalah Ehrenfried Walter von Schringhausen. Pada tahun 1682, dia memperkenalkan dan mempelajari kurva Chatterkaustik. Kurva seperti itu menjadi selubung sinar cahaya yang dipancarkan dari sumber titik setelah refleksi dari kurva tertentu. Spiral sinusoidal khusus A sama dengan R cos pangkat 3 6/3 dikenal sebagai kubik Schringhausen. Spiral sinusoidal umum P sama dengan A cos 0 di mana N rasional dipelajari oleh Solin Maclaurin pada tahun 1718. Dia mengubah persamaan polinomial derajat ke N di X menjadi persamaan polinomial derajat ke N di Y di mana koefisien Y pangkat N kurang 1 dan Y N pangkat N kurang 2. Keduanya adalah 0. Yang kedua, E.B. Gerard pada tahun 1834. Dia menemukan transformasi Schringhausen yang mengubah persamaan polinomial derajat ke N di X menjadi persamaan polinomial derajat ke N di Y, di mana koefisien dari Y pangkat N kurang 1, Y pangkat N kurang 2, dan Y pangkat N kurang 3 adalah semua 0. Transformasi ini sebagai diterapkan pada polinomial kuintik telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu I.S. Brink pada tahun 1786. Dia menemukan solusi transendental persamaan kuintik melalui fungsi eliptik. Yang keempat, Wilibert Snell pada tahun 1580 atau 1581 sampai 1626. Karyanya tentang pengukuran lingkaran. Dia adalah seorang bayi ajaib dan dikatakan pada usia 12 tahun dia telah mengenal karya-karya matematika standar pada masanya. Nama loxodrome untuk jalur pada bola membuat sudut konstan dengan meridian karena Snell.
Dia penyidik awal dari sifat-sifat segitiga bola kutub. Yang kelima yaitu Albert Gillard pada tahun 1595 sampai 1632. Dia tinggal di Belanda dan tertarik pada geometri bola dan trigonometri. Pada tahun 1626, dia menerbitkan sebuah risalah tentang trigonometri yang berisi penggunaan paling awal dari singkatan kata sin, tan, sek, kan untuk sinus, tangan, dan sekan. Dia memberikan ekspresi untuk luas segitiga bola dalam hal kelebihan bolanya. Dia seorang ahli aljabar dengan kekuatan yang cukup besar. Dia juga mengedit karya Simon Stevin. Dan keenam, Gregory de Saint-Vincent pada tahun 1584 sampai 1667. Dia adalah seorang penggaris lingkaran terkemuka pada abad ke-17, menerapkan metode prakalkulus untuk berbagai masalah kuadratur. Yang ketujuh, Frans van Schooten de Jonger pada tahun 1615 sampai 1660 atau 1661. Dia adalah profesor matematika yang mengedit dua edisi Latin La Geometrie Descartes mengajar matematika kepada Hugues, Hude, dan Schleuse. Dia menulis tentang perspektif dan mengedit karya Viete. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Johann Hude pada tahun 1633 sampai 1704. Dia adalah wali kota Amsterdam. Dia menulis tentang maksimal dan minimal dan teori persamaan. Dia memberikan aturan yang cerdik untuk menemukan akar ganda dari polinomial yang setara dengan metode menemukan akar dari vektor persekutuan tertinggi dari polinomial dan turunannya. Yang ke-9 yaitu René Francis Walter de Schleuse pada tahun 1622 sampai 1688. Dia seorang konon di gereja dan menulis banyak traktat dalam matematika. Dia membahas spiral, titik belok, dan menemukan cara geometris. Keluarga kurva YN sama dengan K kali A kurang X dikali PXM, di mana eksponennya adalah bilangan bulat positif. Yang terakhir yaitu Nicolaus Mercator pada tahun 1620 sampai 1687. Dia lahir di Holstein dan bagian dari Denmark, tetapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Inggris. Dia mengedit elemen Euclid, menulis tentang trigonometri, astronomi, komputasi logaritma, dan kosmografi. Persamaannya yaitu ln 1 tambah X sama dengan X kurang X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4 ditambah seterusnya, yang ditemukan secara independen oleh Saint Vincent, kadang-kadang disebut sebagai deret Mercator. Deret ini konvergen untuk -1 kecil x kecil sama 1 dan dapat digunakan dengan sangat memuaskan untuk menghitung logaritma. Peta boleh dikenal sebagai proyeksi Mercator, di mana loxodromes muncul sebagai garis lurus, bukan karena Nicolaus Mercator, tetapi karena Gerhardus Mercator pada tahun 1512 sampai 1594. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.